Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Berkat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Di kehidupan kita umumnya, setiap mendengar berita adanya orang yang kita kenal jatuh sakit, biasanya kita dengan spontan berdatangan menjenguknya. Apalagi jika orang tersebut meninggal dunia, maka makin banyak lagi orang yang datang melayat, bahkan rela meninggalkan pekerjaan rutinnya sejenak. Di beberapa komunitas, keluarga dan kenalan dari orang yang meninggal biasanya turut menangis waktu mereka melayat. Dan semakin banyak orang yang datang dan menangis menjadi pertanda bahwa orang yang meninggal itu adalah orang yang baik. Hal itu tentunya juga menjadi penghiburan bagi keluarga yang sedang berduka. Telah menjadi pendapat umum, kalau ingin mengetahui seberapa baiknya seseorang, tunggu dan lihatlah berapa banyak orang yang datang melayat dan berduka, bahkan menangis pada waktu orang itu meninggal dunia. Dikisahkan dalam kitab Kisah Para Rasul 9, ada seorang murid atau pengikut Yesus, perempuan sederhana yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namanya Tabita atau Dorcas, yang jatuh sakit kemudian meninggal. Setelah dimandikan, jenazahnya dibaringkan di ruang atas rumahnya. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ternyata Tabita atau Dorcas ini banyak berbuat baik dan memberi sedekah kepada para janda dan orang miskin lainnya. Kebaikan hatinya itu dibicarakan oleh banyak orang ketika ia meninggal dunia, dan ditangisi oleh orang banyak kepergian Dorcas selama-lamanya dari dunia ini. Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Kalau ada orang yang suka menyebut dirinya orang baik dan suka menceritakan sendiri kedermawaannya kepada banyak orang, maka saya bisa pastikan orang tersebut tidak dapat dipercaya ketulusan dan kebaikan hatinya itu. Karena Amsal 27 ayat yang kedua mengatakan, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Memang pantas diakui, prinsip ini sangat sukar diterima. Kita cenderung berpikir bahwa jika kita tidak memberitahukan kepada orang-orang lain tentang keberhasilan kita sendiri, maka tidak ada yang memperhatikannya. Sebenarnya kita sedang berusaha menarik perhatian orang lain kepada diri kita sendiri. Percayalah, setiap kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain akan diingat oleh orang yang menerima kebaikan kita, seperti yang dialami oleh Tabita atau Dorcas tadi. Bahkan mereka menunjukkan kebaikan-kebaikan yang telah mereka terima dari Dorcas selama masa hidupnya. Ternyata kebaikan kita itu akan dikenang oleh orang-orang melebihi umur hidup kita. Marilah kita mengingat segala kebaikan yang pernah kita terima dari orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal, dan melupakan setiap kebaikan yang kita berikan dengan penuh ketulusan kepada orang lain. Seperti kata Tuhan kita di Injil Yohanes 12 ayat 24, benih yang kita tabur itu harus terkubur di dalam tanah, ya, dan mati. Artinya jangan diperlihatkan benih kebaikanmu, benih persembahanmu, maka benih tersebut bisa menghasilkan banyak buah berkat bagi banyak orang. Amin. Selamat berbagi kebaikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.